melakukan kegiatan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Duduk siap. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi anakku. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarmu? Siap sehat selalu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana nyanyianmu? Ini semangat kelasku. Untuk mulai cari ilmu. Sayangi teman, hormati gurumu. Tugaskan cita-citamu. Takut siap. Berarti anak-anak sudah siap ya? Kita akan belajar hari ini. Belajar apa? Sesuai dengan kesepakatan kemarin yang sudah kita janjikan bersama bahwa kalian akan membawa berapa macam bunga? 5 macam bunga. Sudah sedia semua? Baik. Sebelum ke materi pokok, silahkan kalian lihat ke samping kanan dan ke samping kiri kalian. Barangkali ada teman kalian yang belum hadir di kelas ini. Ya, silahkan lihat ke samping kanan, ke samping kiri. Siapakah dia yang belum hadir hari ini? Mana anak Bu Adna? Sakit. Ya. Ya, doakan ya, semoga buat cepat sembuh. Instan. Tapi jangan terlalu cengengesan ya. Baik. Anak-anak, sebelum ke materi pokok hari ini, saya ibu itu ingin tahu seberapa besar rasa kebangsaan kalian terhadap negara kita. Di antaranya yaitu tadi sudah baca Pancasila. Sekarang ibu pengen tahu apakah kalian bisa menyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan bersama nak ya, lagu kebangsaan kita. Itu bisa pilih, bisa Garuda Pancasila, bisa dari Sabang sampai Merauke. Pilih yang mana? Kelompok sini mana Pak? Sepakat dulu apa yuk? Garuda di sini. Garuda kelompok sana hijau
Kelompok biru, kelompok hijau, kuning, dan merah sepakat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, merdeka. Ia akan bahas tentang bunga. Baik nak ya, kita lanjutkan. Kita saksikan bersama video pembelajaran tentang materi kita kali ini ya, yaitu tentang bunga. Ya silakan disimak baik-baik kemudian dipahami. Nanti kita akan melakukan suatu kegiatan yang mungkin bagi kalian mungkin asik, menurut ibu asik sih ya, tapi tidak boleh rame ya. Baik. Kalian semua tentu tahu bunga merupakan salah satu dari bagian tumbuhan. Setiap bunga memiliki ciri khas yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, dan bentuk yang berbeda-beda. Bunga dikelompokkan menjadi dua. Ada bunga yang sempurna dan ada yang bunga yang tidak sempurna. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel AG dengan cara like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Bunga memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, AG akan bahas tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik. Putik pada bunga terdiri dari kepala putik, yaitu kepala putik disebut juga dengan stigma, bagian pucuk yang berada di ujung putik. Bagian yang kedua adalah tangkai putik. Tangkai putik atau disebut juga dengan stilus merupakan bagian putik yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Bagian yang ketiga adalah bakal buah. Bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang menyimpan sel telur. Letaknya ada di dasar bunga. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah. Kemudian ada bakal biji. Di bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga. Setiap bagian bunga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedicellus merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan ranting. Bagian bunga yang kedua adalah dasar bunga.
Dasar bunga atau reseptase adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga. Dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga disebut juga dengan kaliks. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau daun dan menutup bagian lain ketika bunga belum mekar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar. Bagian bunga yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dikenal juga dengan korola. Mahkota bunga merupakan salah satu dari bagian-bagian bunga yang mencolok karena berada di area luar. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan komponen bunga lainnya. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni oleh Tuhan agar dapat menarik perhatian serangga penyerbup di sekitarnya. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya. Ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Bagian bunga berikutnya adalah putik. Putik atau gineosium merupakan alat kelamin betina yang terletak di bagian tengah-tengah pada bunga dan akan digunakan saat terjadi proses penyerbukan, yaitu akan tumbuh sebagai sel telur dan berfungsi saat pertumbuhan. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari atau disebut andreosium merupakan bagian dari bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Biasanya bunga memiliki 4 kotak sari atau mikrosporanya yang berfungsi sebagai organ reproduksi jantan. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal biji. Bakal biji dapat ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Secara umum, fungsi bakal biji adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan betina, serta melindunginya agar tetap terjaga sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah atau ovarium. Ovarium atau bakal buah merupakan salah satu komponen bunga yang unik. Bakal buah sebenarnya merupakan bagian dari putik. Akan tetapi, peranannya sangat penting dalam reproduksi, sehingga akhirnya diklasifikasikan sebagai komponen bunga yang berdiri sendiri. Bakal buah menyimpan sel telur. Ovarium juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan serta bertemunya sel jantan dan betina yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal buah. Demikianlah fungsi-fungsi bagian-bagian bunga. Jangan lupa dukung channel AG dengan cara like, comment,
kalian bawa itu, coba diambil satu bunga aja. Satu bunga diambil, ya, diambil. Punya Naila mana bunganya nah? Yang di mana? Loh Naila, kemarin Naila masuk. Hah? Masuk. Bawa. Silakan diambil bunganya anak satu aja. Ya. Dari video tadi kalian sudah lihat banyak bunga yang ditampilkan. Kira-kira ada yang sama enggak dengan bunga yang kalian bawa? Ada satu ya. Ada lagi selain itu namanya bunga apa nah? Bunga sepatu. Apa lagi? Ada yang selain bunga sepatu? Ada. Ya, baik. Itu apa namanya? Bunganya yang bawa itu nanti nggak tahu. Nah, nanti tugas kalian di sini mencari. Kemarin kan suruh bawa HP juga sama ibu nak ya. Nah, silakan kalian cari nama bunganya juga di situ ada. Nggak usah diketik nama bunga ini, nggak usah. Tapi nanti kalian pakai foto nak ya, Google foto nak ya. Di foto bunganya nanti akan muncul nama bunga ini apa, gitu ya. Nanti ibu kasih lembar pengamatan juga. Di situ disuruh tulis nama bunga yang kalian bawa. Ya paham? Nanti pakai Google Foto, ya. Paham nak ya? Terus ada dari kalian yang belum punya kuota. Ada, nanti ibu kasih ya. Tadi dulu ibu terangkan. Ambil satu bunga tadi. Nah, dari bunga yang kalian pegang ambil satu. Nah, yang paling mencolok itu apa? Dari video tadi yang ditampilkan. Dari bunga yang kalian ambil yang paling mencolok, yang paling kelihatan kalau itu bunga apanya nah? Apanya? Mahkotanya yang warna-warni itu namanya mahkota. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa bunga ini merupakan apa namanya hal penting dari tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Kalau tidak ada bunga ini, mereka tidak akan berkembang biak, nah, tidak bisa memperbanyak. Istilahnya kalau pada makhluk hidup selain tumbuhan itu, manusia landi anak, nah, tidak punya keturunan. Nah, kalau bunganya ini, ya bunga ini merupakan alat perkembang biakan. Jadi merupakan hal penting bagi tumbuhan, alat perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Kemudian dilihat lagi selain mahkota di situ ada apa lagi nak? Serbuk, namanya juga serbuk sari ya. Jadi serbuk, ada serbuknya nak. Mengapa ibu harus mengatakan ada serbuknya? Karena di bagian bunga yang nempel dengan serbuk sari ini nak, ada juga bagian yang mirip dengan serbuk sari ya. Makanya membedakannya bagaimana? Kalian untuk membedakan mana serbuk sari, mana putih. Yang serbuk sari itu namanya serbuk sari ada serbuknya. Kalau kalian pegang seperti ini, sentuh, maka akan menempel di jari kalian serbuk sarinya. Ya, paham? Kalau bunganya masih segar baru mekar, istilahnya kalau pada manusia itu nak kipraben ya. Kipraben kilanya masih segar, maka begitu serbuk sarinya kita pegang akan menempel di jari kalian. Kalau ada serbuk yang menempel sudah bisa dipastikan kalau itu namanya serbuk sari. Nah, serbuk sari atau benang sari ini nak merupakan sel kelamin jantan. Ya, paham? Terus selain serbuk sari kita perhatikan lagi yang dekat dengan serbuk sari itu putih. Nah, putih ini merupakan sel kelamin betina. Ya, sel kelamin betina. Jadi serbuk sari dan putih jika bertemu mereka akan berproses. Istilahnya kalau pada manusia nak ya kawin akan melakukan proses penyerbukan atau perkawinan. Nah di situ maka nanti melalui proses nanti diproses di sini nak di dalam dibakal buah di sini nak. Maka
maka nanti akan terjadi embrio. Dari embrio itu muncullah buah. Saat sudah melakukan penyerbukan dan perkawinan, ke mahkota bunga ini, nah, mahkota bunga ini nanti akan layu. Ya, pada masa manusia hewan kalau sudah kawin maka dia akan layu. Bukan istilahnya layu, kalau pada manusia itu istilahnya apa ya? Ya beda lah ya antara perawan dengan yang sudah kawin ya. Nanti di sini mahkotanya ini yang indah ini yang kalian lihat itu nanti akan layu. Kemudian dari bakal buah di dalam putik ini, nah, yang tersambung dengan putik, maka dia akan melempung, akhirnya muncul bakal buah. Buah kayaknya itu ya, yang buah yang masih kecil kan kadang masih ini masih ada apa nah? Kalau mahkota bunganya, kan? Nah, baru nanti kalau sudah besar benar-benar matang, mahkotanya yang sudah layu itu akan lepas. Ya lepas dengan sendirinya, nak, ya. Kemudian nanti ini ada kegiatan ya sesuai dengan bahan yang kalian bawa. Kegiatannya secara kelompok. Kalau temannya dalam satu kelompok masih belum paham mana mahkota, mana kelopak, bingung atau belum bisa, rembukan dengan teman satu kelompok. Tapi hasilnya ibu minta per orang. Ya, paham? Terus untuk di sini di lembar pengamatan ini, nak, ada gambar bagian bunga. Nanti menjelaskan misalnya ini ya. Gambar bagian bunga, kamu kasih nama bunga sepatu misalnya mau ini, ya kan? Bunga sepatu. Kamu ambil nak satu, nak. Misalnya nih, bagian bunga itu kalau dari bawah kan tangkai. Kalian potong, terus ditempel di kotak ini, ya. Terus kasih nama tangkai bunga, nama bagian-bagian bunga di kolom berikutnya. Tangkai bunga. Terus fungsinya apa? Ya, fungsinya seperti kemarin yang sudah kalian catat materinya, atau kalau kurang lengkap silakan kalian bisa browsing, nah ya. Fungsinya yang tangkai bunga itu apa? Ditulis di sini. Ya, paham? Karena ya, nanti ini bagian-bagian bunganya itu kalian potong, ditempel di kotak ini, terus kasih nama fungsinya apa. Seperti itu. Ya. Bisa bantu Ibu Kinana ngasihkan ini. Atau ketua kelompoknya ke sini, Rizky. Berapa anggotanya, Rizky? Berapa, Rizky? Berapa? Anu saya. Nah. Biasanya ambil cerita. Yaki Rizky. Kurang itu Sarifah. Kurang berapa nak? Bisa ambil sudah. Yes. Ya satu. Ya. Usahakan nak ya satu kelompok, misalnya Sarifah mengamati bunga mawar, yang lain itu jangan mawar juga, ya. Beda bunga, satu kelompok harus beda bunga. Nah, biar kalian tuh lebih memahami kalau bunga mawar benang sarinya itu seperti apa. Ya. Itu di sana kita sudah lengkap. Di ketua kelompoknya silakan bantu membagi bunganya aja, Sarifah. Ya. Jadi Sarifah, Anis bunga mawar, terus Sowo bunga apa gitu. Dibagi di sedia ada.
Jangan sama loh. Iya, semua. Itu banyak itu lah. Minta ini nak pipinya nak. Ini wifinya, ini passwordnya, ini nol nah ya, ini nol, ini oh, ini satu. Nama koinnya di foto aja nak. Pegang koinnya coba lihat. Pak nak motonya. Pakai bolpen. Ini ada bosen motor nggak tepat. Nama bunga ini bunga Olender. Ya, Olender pink. Ini ada. Yang butuh plester nah buat menempel bagian-bagian bunganya ini ya. Plasternya ada di kelompok merah sini ambil ya. Kalau kalian punya nggak apa-apa nah. Apa perlu mindfulness Pak ya? Perlu Pak ya? Saya belum nyoba kan yang ya. Tadi sudah awal-awal Gimana nak bawa HP? Nak bawa HP siapa? Nalita. Bawa di bawah. Sini siapa yang bawa? Sana ada. Yang enggak bawa. Bawa. Kelompoknya Rizky bawa. Saya nggak bawa sila. Izin ke Bu. Satu, dua, tiga, empat maksudnya kau. Bisa motonya nak?
Bisa dicari namanya ya. Di kolom gambar bagian-bagian bunga, jangan lupa atau di atasnya di sini nih, kasih nama bunga yang kalian amati. Ya, di sini nih mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Dikasih nama bunga yang kalian amati, ya. Jangan lupa tulis nama absen dan kelasnya. Di sini dicari di Google, langsung dicari browsing bungawan. Di browsing gitu, di fotonya yang jelas, jangan semua, tuh ambil satu aja. Nih, pegang. Sudah langsung diamati, di foto ininya nih loh. Di foto ini apa namanya? Taruh sini, atas ternyata. Terus nama bagian ini nanti kalau ngambil ini gedenya, ada ini di takut itu apa namanya? Ada lebih besar. Apa namanya? Sinia. Terus di sini sinia. Ya. Langsung aja, langsung ini ya, taruh sini. Ya. Di plaster, diambil dulu satu-satu. Ya, semua bagian-bagian bunganya apa? Apa perlu ibu setel lagi videonya, Naya? Tidak. Ya bu. Share serta subscribe bagian belum. Terima kasih. Jangan lupa tonton video-video Ade yang lain, merupakan salah satu dari bagian bunga. Setiap bunga memiliki ciri khas yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, dan bentuk yang berbeda-beda. Bunga dikelompokkan menjadi dua. Ada bunga yang sempurna dan ada yang bunga yang tidak sempurna. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung channel Ade dengan cara like, comment, share, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Bunga memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, Ade akan bahas tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik. Putik pada bunga terdiri dari kepala putik, yaitu kepala putik disebut juga dengan stigma, bagian putik yang berada di ujung putik. Bagian yang kedua adalah tangkai putik. Tangkai putik atau disebut juga dengan silu merupakan bagian putik yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Bagian yang ketiga adalah bakal buah. Bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang menyimpan sel telur. Letaknya ada di dasar bunga. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah. Kemudian ada bakal biji. Bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga. Setiap bagian bunga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, tangkai bunga.
Tangkai bunga atau pedicellus merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan benang sarinya itu. Nama bunganya nak. bagian bunga yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga atau resep adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari tubuh tangkai bunga. Dasar bunga tubuhnya Ini yang di atas ini. Dalamnya ini loh, dalamnya ini ada putihnya. bagian bunga berikutnya adalah Baiklah anak-anak, coba lepaskan nafas. Semua alat tulis ditaruh di meja dulu ya. Kita relax sebentar biar lebih konsentrasi, biar lebih tenang, biar tidak gerusa-gerusu. Ya. Silahkan tangan tidak boleh memegang apapun, ya. Kemudian taruh di paha kalian. Lepas relax, coba dekat ya. Hadap ke depan, Adi ke sana Adi. Nah, tangannya di paha Adi ya. Baik. Nanti Ibu akan menyetel musik, nah ya. Kalian fokus pada suara musik, pada suara Ibu. Silakan rileks, tangan di atas paha, mata dipejamkan. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan nak. Ditahan, hempaskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hempaskan lagi nak. Kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. Ditahan. Hempaskan pelan-pelan. Silakan fokus pada suara musik dan suara Ibu nak ya. Dengarkan suara ini nak. Biarkan dia masuk melalui telinga kalian. Kemudian simpan di dalam otak, rasakan. Kemudian bayangkan kalian ada di sebuah pedesaan yang sangat hijau, di mana dipenuhi dengan tumbuhan padi yang mulai menguning. Kemudian ada desir air yang mengalir. Bayangkan kalian berlari di pinggir sungai ini, di mana airnya sangat jernih. Kalian ingin sekali untuk berenang di situ. Tetap fokus, tangan di atas paha sampai hilangkan semua beban, semua pikiran yang merusak konsentrasi kalian. Fokus hanya pada suara musik. Fokus hanya pada suara musik. Rasakan desir angin yang menghempas kulit-kulit kalian. Rasakan dinginnya. Tarik nafas. Tahan, kemudian hempaskan pelan-pelan. Bayangkan kaki kalian menyentuh air yang sangat jernih itu. Rasakan dinginnya di kulit kalian. Bayangkan semua yang Ibu ucapkan benar-benar
terjadi dan kalian rasakan. Bayangkan semua itu terjadi saat ini. Baiklah, silakan. Kalian buka mata kalian. Pelan-pelan saja. Itu tadi adalah pelajaran bagaimana kita fokus kembali, konsentrasi saat kalian tadi melakukan praktek, kegiatan praktek, ya, pengamatan tentang bagian-bagian guna. Jadi cara ini bisa membuat konsentrasi kalian kembali. Ya. Untuk selanjutnya silakan lanjutkan kegiatan kalian. Nanti kita tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Ya. Silakan dari keempat kelompok ini yang mau melakukan presentasi dari hasil pengamatan bagian-bagian bunga yang sudah kalian lakukan. Silakan angkat tangan yang mau presentasi terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok kuning, Yusuf, silakan. Suara apa? Yang keras, Yusuf, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kuning dan saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap bunga zinnia putih. Bunga zinnia putih. Silakan yang sama bunganya dari kelompok Yusuf silakan dilihat, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan dari hasil pengamatan Yusuf, silakan kalian bisa bertanya ke Yusuf atau kelompok kuning. Lanjutkan, Yusuf. Adapun bagian-bagian bunga adalah mahkota bunga. Adapun fungsi mahkota bunga adalah melindungi putih dan benang sari saat masih kuncup. Mahkota bunga juga termasuk bagian bunga yang indah dengan warna yang menarik. Lanjut. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga fungsinya menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Selanjutnya putih. Fungsi putih adalah sebagai alat kelamin betina pada bunga. Dan yang terakhir, kelopak bunga. Kelopak bunga melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika bunga mekar. Dan letak kelopak bunga setelah mekar berada di bagian luar mahkota bunga sebelah bawah. Dan kesimpulan dari hasil pengamatan saya di sini bahwa bunga zinnia putih termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih. Baik, sudah? Tepuk tangannya, Nak, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung kepada Baik, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, aku lanjutkan. Akhir dari pembelajaran kita kali ini, Nak. Seperti biasa, kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ya. Refleksinya seperti apa? Ya. Itu apa atau hal apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan kalian tulis di lembar ini, Nak, ya. Lembar refleksi nanti kalian tempel di sini. Kemudian diwakilkan salah satu membaca selain dari kelompok kuning ini yang 3, ya. Oke. Baik, Ibu kasih dulu ini. Berapa kelompoknya ini? 6.
4. 2 gimana? Yang ini kelompok kuning. Silakan ditulis, nak. Silakan ditulis, dikasihkan ke anggota kelompoknya ditulis. Ditulis, nak ya. Silakan ditempel, nak, di papan yang pink ada sebelah timur, yang sebelah barat ya, kuning sama hijau sebelah barat. Silakan ditempel, nak. Dari kuning dulu. Ayo. Ditempel yang rapi ya, yang rapi. Nah. Ini baiknya ya, ini hasil refleksi dari masing-masing kelompok ya. Selanjutnya yang mau membacakan, tadi kelompok kuning sudah minta membacakan. Hari ini saya melakukan pengamatan tentang bagian-bagian bunga. Dari hasil pengamatan ada 2 jenis bunga, yaitu bunga
rumah lengkap dan rumah tak lengkap. Baik, itu hasil refleksi dari teman kita. Sawab ya. Silakan beri tepuk tangan. Untuk yang lain kira-kira mirip atau sama atau bagaimana yang lain? Sama atau mirip ya, karena memang kita hari ini melakukan pengamatan tentang bunga. Untuk pelajaran hari ini saya akhiri nak. Semoga kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.